Puji Tuhan saudara sekalian, saya harap saudara di rumah sehat-sehat dan tolong jangan sering pergi ke kafe ataupun restoran, tahan ya, karena ini protokol pemerintah harus kita stay at home or work from home ya. Oke, kita sama-sama enjoy firman Tuhan dan jangan lupa kemana-mana pakai masker, cuci tangan ya, pakai sabun. Oke, kita mau sama-sama baca firman Tuhan dan sebelumnya saya akan undang Susan untuk berdoa dan sesudah itu kita akan enjoy baca firman Tuhan. Silakan Susan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah setiap kami, jamah hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh dikuatkan dan kami boleh diberikan pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya mau sharing sedikit tentang seorang anak muda yang luar biasa diberkati Tuhan. Tetapi sayang sekali dia ending hidupnya itu sungguh menyedihkan. Oke, namanya Simson dan kita akan sama-sama baca di Hakim-Hakim 13 ya ayat 24, silakan. Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Simson itu Tuhan memberkati dia. Tuhan memberikan dia kekuatan. Tetapi Simson punya kehidupan ini sungguh menyedihkan. Kenapa? Karena dia itu jatuh cinta kepada Delila. Kalian bisa baca di Hakim-Hakim di rumah. Saya cuma mau ambilin gambar besarnya. Bahwa Simson itu begitu suka sama Delila. Dan dia tinggalkan semuanya komitmen dia. Komitmen dia apa? Yaitu dia harus hidup buat memuliakan Tuhan. Karena anak ini sejak dari kecil, dia sudah diberkati Tuhan, dia diberikan kekuatan yang luar biasa. Dia bisa membunuh singa, dia bisa membunuh puluhan orang, bahkan ratusan orang. Tidak ada capeknya. Dan dia pintar sekali. Dan dia tidak kekurangan, dia ganteng, cuma ada satu, dia punya rambut gondrong. Dia punya rambut tidak pernah disentuh dengan pisau atau gunting, nggak pernah. Dan mereka nggak tahu kenapa dia begitu, tapi itulah dia. Nah, di dalam kehidupan Simson ini, dia sering sekali menang dan tiap kali menang. Dan Tuhan urapi dia, Tuhan berkati dia, Tuhan bersama dengan dia. Mulailah dia sombong. Waktu dia sombong itu, dan dia tahu dia tidak boleh menikah dengan orang di luar bangsa Israel. Tapi dia paksa, dia harus mau menikah dengan perempuan ini. Akhirnya, make long story short, bahwa dia memaksa dirinya dan dia mau tidur dengan Delila dan menjadikan Delila istri dia. Nah, Delila ini adalah orang Palestina di mana mereka itu takut sekali dengan Simson dan bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak bisa menang atas Simson. Setiap kali perang berantem pasti mereka kalah. Dan mereka dengan trik, biarlah kita kasih Delila yang cantik ini supaya Simson bisa katakan apa sih rahasianya, di mana datang kekuatannya. Dan satu hari dia dibujuk, dia nggak mau. 2 hari dia dibujuk, nggak mau. Ya, dan akhirnya Delila itu mengatakan, aku akan menjadi istri kamu, tidur dengan kamu, asal satu hal, kamu katakan kepada saya, rahasia itu apa? Nah, inilah moral, inilah manusia, inilah kita. Sekarang dalam keadaan COVID-19 ini, kita juga sama. Sepertinya mau pecah kepala kita dan kita nggak tahu mau gimana lagi. Godaan datang. Kenapa sih nggak shortcut saja? Ini pasti kaya. Ini pasti kita untung. Jangan. Kita jangan seperti Simson. Karena hawa nafsu. Dia mau tidur dengan Delila. Dan dia katakan, sebenarnya kekuatan saya itu di mana? Di rambut saya. Kalau rambut saya dicukur, dipotong, tenaga saya habis semuanya. Saudara sekalian, sesudah berapa hari? Langsung waktu dia tidur, mereka cukur rambut dia. Sesudah bangun, dia kiranya dia kuat. Dia mau perang lagi, dia mau berantem lagi dengan orang Palestina. Dia tidak ada tenaga. Dia kehilangan semuanya kekuatan yang Tuhan berikan buat dia. Akhirnya, mata dia itu dikorek keluar dan dia menjadi orang yang buta. Di sana dia sadar. Kalau kita entertain kedagingan kita, entertain nafsu kita, kita mau menyenangkan kebiasaan. Maaf, laki-laki cari perempuan, pacaran dengan 10 orang anak, ya kan? Dengan 10 dengan perempuan, dan sudah punya keluarga, di luar masih ada simpanan lagi.
dan segala-segalanya. Ya, begitu juga istri yang tidak setia terhadap suaminya, hubungan lagi dengan pacar lama, ya, layuni dengan ini. Nah, itu semuanya moral. Moralnya itu apa? Apakah dengan karena kita mau uang ini atau mau perempuan ini, kita mau jual hak kita mau jual iman kita mau jual kepercayaan kita. Nah, itu adalah pilihan. Saudara sekalian, jangan kita seperti Simson memilih untuk mau tidur dengan Delila dan menjual Tuhan yang dia sembah. Jangan kita menjual iman kita, kepercayaan kita, dan kita punya cinta terhadap Yesus. Karena Yesus terlalu baik terhadap kita. Kalau kita jadi seorang murid di rumah, marilah kita tanggung jawab menjadi seorang siswa-siswi yang baik. Jangan kita menjual kita punya iman. Jangan kita menjual karena kita mau main games, kita mau pacaran, tiap hari kita pacaran, tidak mau belajar. Nah, itu tidak benar. Tiap kali kita download film-film yang wah gitu loh, dan kita buang waktu, itu juga tidak benar. Itu merusakkan kita punya moral. Marilah kita jaga moral kita. Jangan seperti Simson. Jangan seperti dia karena akhirnya dia buta. Dan apa yang terjadi, biarpun dia sudah buta segalanya, Tuhan tetap sayang sama dia. Dan rambutnya sudah mulai bertumbuh. Dia sudah tahu kekuatannya sudah mau kembali. Dan akhirnya rambutnya sudah panjang. Dia bilang, bawalah saya ke tempat 2 pilar, saya mau di sana. Akhirnya dia pegang 2 pilar. Dan dia dengan kekuatan dia merobohkan gedungnya itu roboh dan semuanya meninggal termasuk diri dia. Hari ini orang yang menyenangkan, orang yang ikut hawa nafsu, kehidupan dia itu akan hancur. Orang yang ikut kemauan diri dia, orang yang ikut duniawi, maaf kata, dia punya ending akan sungguh menyedihkan. Marilah kita pisah. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita tahu, aku juga laki-laki. Kalau kita mempunyai hawa nafsu yang benar-benar, kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk jangan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kemungkinan dosa yang Anda lakukan dan saya lakukan, tidak ada yang tahu. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha ada, maha tahu. Dan dia pasti tahu segalanya. Dan saudara sekalian, marilah kita bertobat, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu tidak gampang kadang-kadang, karena peer pressure itu semua orang lakukan. Pastor Amin, I can do it only once. Jangan. Semua orang lakukan, biarin. Tapi saya tidak mau. Saya cinta Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan. Dan saya mau jadi murid yang baik, saya mau jadi seorang pekerja di kantor yang baik, saya mau jadi pengusaha yang baik, saya mau jujur, saya takut akan Allah. Tuhan pasti akan memberkati kita. God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Ingat Simson, seorang yang diberkati Tuhan, mapan, ganteng, kuat, tapi unfortunately moralnya itu very weak karena mau hawa nafsu mendapatkan perempuan ini dan dia tinggalkan Tuhannya. Mari kita berdoa supaya kita jangan seperti Simson, kita senantiasa cinta dia dan minta Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Saudara sekalian, last but not least, ingat, ikut kita Zoom doa jam 6 sampai jam 7 ya. Senin, Rabu, Jumat. Di gereja tiap hari berdoa 6 hari, tapi yang kita Zoom hanya Senin, Rabu, dan Jumat. Ikut. Kalau kalian tidak mau dilihat wajah, nggak apa-apa, ikut dengar saja. Sama-sama bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di rumah Anda, di mobil Anda, dimanapun Anda berada. Zoom itu langsung login. Kita sama-sama berdoa, sama-sama menyembah Tuhan. Di mana kita menyembah Tuhan, kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita kekuatan menang atas hawa nafsu kita, menang atas kedagingan kita, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan meninggalkan sifat lama kita dan kebiasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Dia. Hanya dengan doa dan puji Dia dan dekat dengan firman Dia, kita pasti akan lihat kita dirubah dan mujizat menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Ingatkan kami hari ini, jangan kami seperti Simson. Biarlah kami takut akan Engkau, cinta Engkau, melayani Engkau, dan rajin berdoa dan baca firman Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba Engkau mau berdoa untuk saudara-saudari kami. Oh Tuhan, yang ada dimanapun mereka berada, berkatilah studi mereka.
Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah usaha mereka Tuhan, yang mereka kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja di toko. Berkatilah tempat di mana mereka bekerja. Yang bisnis Tuhan, berkatilah toko mereka, bengkel mereka, kantor mereka, pabrik mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau jaga. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami tidak lupa untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahwa Corona 19 ini angkanya naik terus Tuhan. Engkau tolong, Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan. Yang kena COVID-19 ini Tuhan, Tuhan Yesus ikut campur tangan. Sembuhkan mereka Tuhan di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman kami yang positif Corona Tuhan. Kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Rasakan kuasa